Shalom Bapak Ibu Saudara pendengar renungan ceria dimanapun Anda berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Amsal 12 ayat 10 sampai yang ke-21. Amsal 12 ayat yang ke-10 sampai yang ke-21. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk setiap berkat yang Engkau berikan kepada kami, untuk setiap aktivitas yang dapat kami lakukan. Kami yakin dan percaya hanya dengan penyertaan-Mu kami dapat melakukan semua ini. Dan kiranya apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan juga mampu menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami. Hari ini kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Engkau buka hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami terima mampu menjadi kesegaran bagi rohani kami. Bimbing kami Tuhan, buka hati dan pikiran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara pendengar, saya akan membacakan bacaan kita Amsal 12 ayat 10 sampai yang ke-21. Orang benar memperhatikan hidup hewannya, tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia tidak berakal budi. Orang fasik mengingini jala orang jahat, tetapi akar orang benar mendatangkan hasil. Orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya, tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan dari apa yang dikerjakan tangannya. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Bodohlah yang menyatakan sakit hati seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Bibir orang yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Tipu daya ada di dalam hati orang yang merencanakan kejahatan, tetapi orang yang menasehatkan kesejahteraan mendapat sukacita. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Demikian bacaan kita hari ini. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dalam hati, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nas kita adalah ayat yang ke-18 yang bagian B. Lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Ada sebuah ungkapan, kita menjadi seperti yang kita ucapkan, atau ucapan seseorang mencerminkan hatinya. Seseorang yang begitu terhormat, tinggi ilmunya, tinggi pendidikan teologinya, bisa menjadi tidak terhormat hanya karena perkataannya. Aku menjadi seperti apa kataku, inilah aku. Misalnya seperti itu. Orang yang suka berbicara diperkirakan melontarkan antara 30.000 kata setiap harinya. Pertanyaannya adalah, bagaimana perkataan kita
entah banyak maupun sedikit, mempengaruhi secara positif bersama kita. Kita bisa menjadi orang yang berdampak karena kata-kata kita. Pada zaman dahulu ada seorang filsuf Yunani meminta pelayannya memasukkan hidangan paling lezat. Lalu pelayan menyuguhkan hidangan berupa daging lidah dan berkata, "Ini adalah hidangan terlezat di antara semua hidangan lainnya. Karena hidangan ini mengingatkan kita agar menggunakan lidah untuk memberkati dan mengungkapkan sukacita, menghalau kesedihan, mengenyangkan keputusasaan, dan menyebarluaskan keceriaan." Lalu filsuf tadi juga meminta hidangan yang paling tidak enak. Lagi-lagi si pelayan menyuguhkan daging lidah sambil berkata, "Ini adalah hidangan yang paling tidak enak, karena mengingatkan kita bahwa kita bisa menggunakan lidah untuk menyumpai, meremukkan hati, menghancurkan reputasi, menciptakan perselisihan, membuat akar pahit seseorang, membuat keluarga, dan bahkan sebuah negara berperang." Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa sebenarnya lidah kita itu mengungkapkan hati kita. Lontaran kebencian, penghakiman, hujatan, mengatakan sesat aliran atau paham, itulah buah hati kita, suka menghakimi. Bacaan kita pagi hari ini yang dituliskan oleh Salomo mengatakan lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Ayat ini menegaskan dan menyemangati sesama kita. Ayat ini menegaskan dan menyemangati kita semua. Kata kunci dari ayat tersebut bukan tentang lidahnya. Kita tahu, lidah hanyalah daging yang tak bertulang, lidah yang tidak bisa mengontrol dirinya sendiri, karena yang hanya bisa mengontrol adalah si pemilik lidah itu sendiri. Tetapi fokusnya adalah tentang bijaknya. Sederhananya begini, kita dihargai bukan dari kepintaran kita berargumentasi. Kita jadi orang yang tak terbantahkan, hingga menyebut diri kita paling benar, paling alkitabiah, paling murni, atau apapun lah. Tapi waspada, ingat, semua teroris menyebut dirinya paling benar, yang di luar pemahamannya dibabat habis. Jika kita ingin lidah kita membangun sesama dan tidak menjatuhkan, mari kita meminta kebijaksanaan kepada Tuhan. Karena bijaksana berarti tahu saat yang tepat untuk berbicara, dan tentu saja memikirkan akibatnya. Mari kita bersama-sama menggunakan lidah kita untuk mensupport satu dengan yang lain, saudara-saudara kita, teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita yang selalu rindu untuk kita dukung, kita semangati. Karena dengan memberi semangat kepada mereka, tentunya semangat itu juga akan kita rasakan. Berhenti menghakimi, berhenti mengeluh, berhenti mencaci, berhenti membuat perselisihan. Tetapi mari kita bersama-sama memberi semangat untuk sebuah kebaikan, terutama di masa-masa pandemi seperti saat ini. Banyak orang yang butuh dukungan, bukan lagi hujatan atau
cerita kebencian. Bapak Ibu Saudara pendengar, hari ini kembali lagi kita diingatkan tentang bagaimana kita harus bijaksana menggunakan lidah kita. Kiranya kita dimampukan untuk datang dan meminta kebijaksanaan kepada Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas. Salam sejahtera bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.